Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Arima Trisminingsih dengan NIM 20466508 PPA 06074 akan mempresentasikan hasil UAS optimisasi pengalokasian sumber daya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan Indrayanto, ASSI MSc. Untuk soal pertama, secara umum jelaskan permasalahan optimalisasi sumber daya yang dirumuskan selama ini. Apakah fungsi objektif dan kendala-kendalanya? Mengapa kendala sumber daya muncul? Yang soal kedua, A. Dari contoh yang Anda susun, uraikan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menganalisis permasalahan optimalisasi sumber daya tersebut. B. Jelaskan pula hasil analisis dan interpretasinya. Pada soal pertama, jelaskan permasalahan optimalisasi sumber daya yang dirumuskan selama ini. Di sini saya mengambil masalah model lokasi dan relokasi sumber daya dengan rolling horizon forecasting untuk perencanaan kebakaran hutan liar. Dengan tinjauan pustakanya, yaitu data cuaca dari Guelix dan Oregon, dan Heights dan Friats. Kemudian masalah lokasi dari Marianov dan Serra, kemudian Broad-Corne et al. Dan Sinder. Lalu lokasi dan model penyebaran sumber daya kebakaran hutan liar dari Dimopoulos dan Dianikos. Kemudian Heights dan Friat. Dari ketiga ini, model lokasi dan relokasi sumber daya dengan rolling horizon forecasting-nya itu dari non-stationary and non-invertible distribution theory, Wiley series in probability and statistics dari Tanaka tahun 96, kemudian research location and relocation models with rolling horizon forecasting for wildland fire planning dari Joseph Y.J. Coe dan Amelia C. Regan. Untuk permasalahan optimalisasi sumber daya yang dirumuskan, yang pertama pengalokasian kapal tanker ke pangkalan udara selama musim kebakaran dengan meminimalkan biaya dan waktu pengiriman kapal tanker ke kebakaran yang sebenarnya. Kemudian contoh masalah numeriknya itu didefinisikan pangkalan kapal tanker, kemudian digeneralisasi lokasi sumber daya dan pemodelan relokasi. Kemudian dari ini bertujuan untuk jaringan regional dengan node permintaan yang mungkin memerlukan pencakupan banyak server atau kapal. Masalahnya yang pertama dari data cuaca dan masalah lokasi. Untuk data cuaca, yang pertama kelembapan relatif atau suhu harian maksimum untuk menggambarkan cuaca kebakaran. Yang kedua, burning index atau indeks kebakaran, yaitu indeks yang digunakan untuk menghubungkan jumlah potensi upaya yang diperlukan mengatasi satu kebakaran. Masalah lokasi yang pertama, yaitu kebakaran lahan liar harus membutuhkan fasilitas terdekat untuk mencakup simpul permintaan. Yang kedua, colocation, yaitu menempatkan beberapa server di sebuah node untuk dipertimbangkan dalam kebakaran hutan dan model sumber daya bencana skala besar. Dari kedua ini didapat bertujuan untuk lokasi dan model penyebaran sumber daya kebakaran hutan liar. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu
Tujuan pertama, menyusun pemodelan matematika dari masalah pengoptimalan lokasi dan model penyebaran sumber daya kebakaran hutan liar, serta membuat rumusan masalah ke dalam masalah P-median. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah optimisasi menggunakan pendekatan P-median. Kemudian manfaat penelitian, yaitu dapat membantu Badan Pemadam Kebakaran Negara, di mana akan lebih hemat biaya untuk mengadopsi model relokasi regional dengan peramalan dari data cuaca kebakaran, terutama di lingkungan pemanasan global. Fungsi objektif dan kendalanya. Pertama dari permintaan. Permintaan itu dilihat dari indeks kebakaran. Pada setiap node dimodelkan sebagai proses Ornstein Uhlenbeck atau OU pembalik rata-rata diskret. Nah, proses OU ini definisinya dxt sama dengan negatif alfa xt dt tambah dwt. Kemudian OU adalah proses lanjutan yang dapat ditunjukkan proses AR1 diskrit dapat konvergen ke proses OU. Menurut Tanaka tahun 96, yaitu didapat dKTJ sama dengan AJ kali UJ kurang KTJ DT tambah CJ DWT ini untuk persamaan satu dengan 3 parameter pembalik rata-ratanya alfa J, rata-rata mu J, dan volatilitas CJ. J sama dengan not permintaan, T keadaan waktu, DWT peningkatan dalam proses Wiener dikenal sebagai graf Brown yang diasumsikan N0,T, KTJ yaitu nilai indeks cuaca kebakaran pada waktu T untuk J. Yang kedua, fungsi objektif statik K-server P-median problem atau disingkat KPMP. Diberikan network didefinisikan sebagai Gn, A. Dari N ini node dan A adalah busur dengan waktu tempuh tetap dan permintaan proteksi kebakaran bergantung secara linear pada nilai burning index. Digunakan bilangan bulat untuk mewakili jumlah server di sebuah node. Nah, disebut formulasi model sebagai K-server P-median problem atau KPMP, di mana P-server ditempatkan sedemikian rupa sehingga KI-server terdekat ditugaskan ke setiap node permintaan I, di mana colocation dimungkinkan. Di sini fungsi objektifnya minimum sigma I, sigma J, Dij, Zij, dengan Zij kurang Xj kurang dari sama dengan 0 untuk setiap Ij. Kemudian sigma J, Zij lebih dari sama dengan Ki setiap I. Sigma J, Xj itu sama dengan P, Xj lebih dari sama dengan 0. Dengan setiap J, Zij besar dari sama dengan 0, kemudian setiap Ij, Zi, Xj adalah bilangan bulat, di mana Zij bilangan bulat server kapal tanker pada node J meliputi node I. Dij matriks jarak dari I ke J, Xj yaitu bilangan bulat server kapal tanker berdasarkan node J. Ki minimum ambang permintaan jumlah server kapal tanker yang mencakup node I. P yaitu jumlah server kapal tanker dalam jaringan. Burning index cukup diwakili oleh persamaan linear yang ditunjukkan pada persamaan 3, yaitu Ki sama dengan delta Ki. Dengan Ki yaitu nilai rata-rata burning index selama periode waktu tertentu dalam kasus 2 bulan musim, dan delta yaitu parameter perskalaan untuk mengubah BI rata-rata menjadi staf kapal udara tanker rata-rata yang diperlukan. Yang ketiga, fungsi objektif yang ketiga yaitu relokasi K-server dinamis dengan peluang terbatas masalah atau King Constraint Dynamic K-server Relocation Problem, disingkat CDKRP, dengan model lokasi musiman statis.
pertimbangan sebuah model sehari-hari di mana relokasi basis sumber daya keputusan perlu dibuat. Permintaan dalam model statis, KI merupakan fungsi dari variabel stokastik. Kemudian KJT merupakan mewakili sebuah indeks cuaca kebakaran yang berubah dari hari ke hari. Formulasi relokasi dan dinamis yang dibatasi peluang dari KPMP ke server P-median problem itu dikembangkan untuk meminimalkan waktu penerapan untuk masing-masing keadaan waktu dan untuk mempertimbangkan relokasi jika manfaat dari relokasi lebih besar daripada biaya transportasi. Fungsi objek, kemudian di sini ada diusulkan model yang disebut relokasi yang disebut sebagai CDKRP, yaitu PT sama dengan min X sigma T sama tau sama dengan T sampai T tambah T besar dengan sigma I, sigma J, DIJ, ZIJ tau tambah lambda sigma R, sigma S, CRS, YRS, di mana ZIJ tau itu kurang dari sama dengan 0 untuk setiap IJ tau elemen T, T tambah T. Kemudian sigma J ZIJ tau itu besar sama dengan min TEKJ tau tambah 1,645 delta CJ T kurang akar T kurang T. Dengan setiap I, T, elemen T, T tambah T. Kemudian CJ, XJT sama dengan P. Kemudian negatif SR kurang XR T kurang 1 kurang XRT kurang dari sama dengan 0. Setiap R kurang negatif DS tambah XS T kurang 1 kurang XST kurang dari sama dengan 0 untuk setiap S. Sigma S, YRS sama dengan SR untuk setiap R, sigma R, YRS sama dengan DS untuk setiap S. XJT lebih dari sama dengan 0, setiap J, T, ZIJ tau lebih dari sama dengan 0, setiap IJ tau dengan XJT dan ZIJ T tau itu adalah bilangan bulat. Kemudian YRS lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap RS. Di mana PT adalah waktu penyebaran sekarang dan masa depan yang diharapkan ditambah biaya pemindahan pada keadaan waktu. Kemudian T adalah keadaan waktu dari 0 hingga akhir musim. Kemudian ini T besar adalah ramalan rolling horizon yang digunakan untuk mengantisipasi permintaan jarak pendek. Kemudian ZIJ tau adalah bilangan bulat dari kapal tanker pada node J, meliputi node I pada keadaan waktu tau kurang dari sama dengan T tambah T besar. Kemudian XJT adalah bilangan bulat dari kapal tanker udara yang berbasis pada node J pada keadaan waktu T. DIJ adalah matriks jarak dari I ke J. KJ tau adalah lambang batas permintaan minimum untuk jumlah server atau kapal tanker yang mencakup node I. Di sini J tadi kan node permintaan, kemudian tau itu tadi harus kurang dari sama dengan keadaan waktu dari 0, kemudian T rolling horizon yang digunakan untuk mengantisipasi permintaan jangka pendek. Nah, K-nya ini batas permintaan minimum yang ambang batas permintaan minimum untuk jumlah kapal tanker. Kemudian lambdanya yaitu konversi skalar dari biaya relokasi ke nilai waktu penyebaran yang ditingkatkan. CRS adalah biaya transportasi dari node R ke node S. Kemudian
YRS, aliran dari node R ke node S. Jika terjadi relokasi, SR adalah relokasi. Kemudian ini SR adalah variabel contoh atau variabel dummy untuk kelebihan tanker udara. Kemudian DS yaitu variabel dummy untuk permintaan kapal tanker atau tanker udara. Soal kedua, dari contoh yang Anda susun, uraikan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menganalisis permasalahan optimisasi sumber daya tersebut. Jelaskan pula hasil analisis dan interpretasinya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan optimisasi sumber daya dari permasalahan pengoptimalan model lokasi dan relokasi sumber daya perencanaan kebakaran hutan liar itu diuraikan dari menjadi masalah lokasi dan relokasi, kemudian dan masalah cuaca. Kemudian pemecahan masalahnya dengan pendekatan P-median. Nah, di sini data cuaca kebakaran yaitu proses pembalikan rata-rata independen. Hasilnya yang kedua hasilnya untuk estimasi parameter masing-masing CDF di California sesuai dari masalahnya. Kemudian di sini ada model alokasi sumber daya statis dan model alokasi sumber daya kebakaran dinamis. Untuk alokasi sumber daya statis dikembangkan rata-rata musiman. Untuk alokasi sumber daya kebakaran dinamis dikembangkan Markov orde pertama. Kemudian dari alokasi sumber daya statis dan dinamis itu akan membandingkan dengan alokasi aktual. Asumsi. Untuk mempermudah pemecahan masalah optimisasi lokasi dan relokasi perencanaan kebakaran hutan liar, maka dapat disederhanakan dengan model jaringan. Dalam membentuk formulasi model ke dalam optimisasi relokasi sumber daya dengan rolling horizon perencanaan kebakaran hutan liar, digunakan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, permintaan, di mana BI untuk semua node diasumsikan independen satu sama lain. Jadi kebakaran, indeks kebakarannya diasumsikan karena di hutan liar tidak diasumsikan tetap, tapi bebas. Misalnya di sini ada hutan liar, kemudian di sini apinya tidak menentu di mana aja. Nah, dari node ini akan menyebar api di, misalkan ini api 1, api 2, api 3, dan api 4. Kemudian api 2 tidak menentu juga akan menyebar ke sampingnya. Nah, api 3 juga akan menyebar ke sampingnya. Kemudian di sini node-nya menyebar 1, yang di sini api 3 juga, api 2 menyebar 1, dan api 3 juga menyebar 1 node. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua, petugas pemadam kebakaran regional memutuskan setiap hari berapa banyak pemadam kebakaran dan kendaraan transportasi yang harus dikerahkan di basis awal. Yang ketiga, satu kapal tanker tidak cukup untuk menutupi potensi kebakaran, dan ada lebih dari satu kapal tanker yang ditempatkan bersama di pangkalan udara. Asumsi yang keempat, model lokasi statis dikembangkan menggunakan masalah lokasi penutupan maksimal atau MCLP untuk menemukan sumber kebakaran lahan liarnya. Asumsi yang selanjutnya tadi permintaan, yang kedua dari KPMP dan CDKRP atau statis, CFP median problem, dan relokasi dinamis dengan peluang terbatas masalah. Itu yang pertama, model cakupan multitujuan untuk menyebarkan mobil pemadam kebakaran ke stasiun yang membutuhkan sejumlah sumber dari hari tertentu. Yang kedua, pertukaran antara menggunakan MCLP versus PMP, yaitu
PMP memiliki urutan besarnya lebih banyak variabel keputusan, tetapi mempertimbangkan nilai tujuan yang lebih rinci, waktu perjalanan kapal tanker. Nah, di sini misalnya terdapat ada 2 not, di mana 2 not, ada not A dan not B. Not A memiliki 3 kapal tanker. Kemudian not B memiliki 1 kapal tanker. Nah, kemudian asumsi selanjutnya MCLP tidak dapat membedakan antara solusi menempatkan 4 kapal tanker udara di A atau B, keduanya menutupi not. Asumsi yang keempat, PMP akan lebih memilih solusi dengan 3 kapal tanker udara di A dan 1 tanker di B karena memiliki waktu penyebaran yang lebih singkat. Jadi A dan B ini burning index-nya, kemudian kapal tankernya disebar 3 di A dan 1 di B. Hasil yang B hasil analisis dan interpretasinya. Yang pertama permintaan, yaitu keadaan jaringan didefinisikan oleh tingkat permintaan pada setiap titik waktu diskrit 1 hari. Yang kedua, tingkat permintaan alokasi sumber daya berdasarkan cuaca kebakaran, bukan pada kejadian kebakaran yang sebenarnya, adalah stokastik dari hari ke hari untuk musim tertentu, misalnya Juli-Agustus, pada Juli sampai Agustus setiap tahun. Yang ketiga, indeks cuaca kebakaran dapat diasumsikan sebagai proses Markov order pertama. Kemudian, burning index atau indeks kebakaran pada setiap not dimodelkan sebagai proses OU pembalik rata-rata diskrit. Yang telah dijelaskan tadi, dapat ditunjukkan proses AR1 diskrit yang dapat konvergen ke proses OU dengan persamaan 1. Dengan J not permintaan, T keadaan waktu, DWT peningkatan dalam proses Wiener dikenal sebagai gerak Brown yang diasumsikan N0T, dan QTJ nilai indeks cuaca kebakaran pada waktu T untuk J. Burning index itu independen pada kenyataannya, harus ada beberapa hubungan antara BI dan kejadian kebakaran aktual. Untuk not yang berdekatan tergantung pada jarak dan geografis yang memisahkan not. Jadi karena tadi independen, indeks kebakarannya itu, maka kejadian kebakaran yang aktual itu untuk not yang berdekatan tergantung pada jarak dan geografis yang memisahkan not. Kemudian model lokasi statis tidak perlu menggunakan karakterisasi indeks cuaca kebakaran karena dapat mengandalkan rata-rata musiman. Model relokasi dinamis yang diusulkan dapat memasukkan informasi ini dalam formulasi kendala peluangnya untuk memasukkan antisipasi ke dalam model. Dimulai dengan model lokasi statis dan kemudian melanjutkan untuk memodifikasi model ke dalam model relokasi yang diusulkan. Yang kedua, static K-server P-median problem atau KPMP. Diberikan network didefinisikan sebagai GNA dari N not dan A pusur dengan waktu tempuh tetap dan permintaan proteksi kebakaran bergantung secara linear pada burning index. Tujuannya untuk menggunakan model PMP yang mencakup ambang batas permintaan minimum yang dibahas oleh Marianov dan Serra tahun 2002. Sementara memasukkan collocation atau menghitung setiap server ke K dengan variabel binar. Jadi di sini permintaan proteksi kebakaran bergantung dari titik kebakaran itu juga, sementara menurut Serra dan Marianov itu memasukkan collocation atau dengan menghitung setiap
kapal tankernya ke K dengan variabel biner, di mana di sini K server K ini tadi untuk kapal tankernya. Nih, minimum ambang permintaan jumlah server atau kapal tanker yang mencakup node I. Disebut kemudian disebut formulasi model sebagai K-server P-median atau KPMP, di mana P-server ditempatkan sedemikian rupa sehingga KI server terdekat ditugaskan ke setiap node permintaan I dan di mana colocation dimungkinkan. Dalam model ini, permintaan pada setiap node digeser menjadi kendala dan variabel keputusan diubah dari variabel biner ke variabel bilangan bulat, di mana minimum sigma I, sigma J, DIJ, ZIJ itu dari persamaan 2A meminimalkan jarak kapal tanker terdekat dalam hal waktu penyebaran. Tujuannya secara alami akan memaksa semua ZIJ menjadi 0 kecuali K server terdekat. Persamaan 2B, ZIJ kurang XJ kurang dari sama dengan 0, setiap I, L, J itu menjamin untuk node dasar tertentu jumlah server yang ditetapkan mencakup setiap node permintaan individu tidak melebihi jumlah server yang tersedia pada node dasar tersebut. Yang persamaan 2C yaitu sigma J ZIJ lebih dari sama dengan KI setiap I. Dengan persamaan 2C ini membuat K server terdekat ke node I untuk dipilih apakah mereka berada di node J yang sama atau pada node yang berbeda. Kemudian persamaan 2D, sigma J XJ sama dengan P, dengan XJ besar dari 0, besar sama dengan 0, setiap J ZIJ besar sama dengan 0, setiap IJ ZI XI bilangan bulat. 2D dan 2E ini adalah kendala anggaran fasilitas dan kendala non-negatif. Kemudian diasumsikan bahwa BI diwakili oleh persamaan linear ini tadi, KI nilai rata-rata BI dalam periode waktu tertentu, delta parameter skalaran untuk mengubah BI rata-rata menjadi staf kapal udara tanker rata-rata. Untuk model statis, nilai rata-rata BI yang digunakan model musiman nilai rata-rata dari BI yang digunakan karena tingkat staf tidak diketahui atau dapat bervariasi tergantung pada lokasi. Nilai data dipilih yang cukup tinggi untuk membedakan perubahan nilai BI, tetapi cukup rendah untuk menghindari mencapai batas maksimum fasilitas P. Nah, ini dia. Hubungan antara BI dan kebutuhan kapal tanker diasumsikan linear. Ini didukung oleh sistem peringkat bahaya kebakaran nasional yang disediakan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional. Secara alami, jika fungsi ini dipahami dengan lebih baik, maka informasi tambahan yang relevan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam model ini. Hasil analisis dan interpretasi selanjutnya yaitu kalibrasi delta penting untuk implementasi aktual, tetapi untuk perbandingan antara kinerja model yang berbeda, nilai yang sudah cukup. Topik penelitian yang menjanjikan adalah untuk menguji metode alternatif untuk pemodelan dan kalibrasi konstanta permintaan delta. Ada N kali N tambah 1 variabel keputusan bilangan bulat dengan kendalanya 2N kuadrat tambah 2N tambah 1. Dalam masalah ini, karena ini
versi yang lebih kompleks dari masalah P median, tetapi juga NP lengkap, pendekatan cabang dan terikat dapat digunakan untuk jaringan California yang disederhanakan yang ditunjukkan dalam contoh, tetapi untuk masalah yang lebih kompleks dengan banyak variabel keputusan tambahan heuristik akan diperlukan. Yang ketiga, relokasi ke server dinamis dengan peluang terbatas masalah atau CDKRP. Dengan model lokasi museum statis, yaitu pertimbangan sebuah model sehari-hari di mana relokasi basis sumber daya keputusan perlu dibuat. Permintaan model dalam statis, KI merupakan fungsi variabel stokastik, dan KJT merupakan mewakili indeks cuaca kebakaran yang berubah dari hari ke hari. Formulasi relokasi dinamis dibatasi peluang dari KPMP, yaitu K-server P-median problem, dikembangkan untuk meminimalkan waktu penerapan untuk masing-masing keadaan waktu, dan untuk mempertimbangkan relokasi jika manfaat dari relokasi lebih besar daripada biaya transportasi. Relokasi ditentukan dari mengantisipasi penyebaran yang diharapkan di atas perkiraan rolling waktu horizontal, misalnya perkiraan 7 hari berdasarkan data cuaca kebakaran hari ini. Dengan kata lain, jika stasiun cuaca kebakaran di beberapa node memperbarui BI ke nilai yang sangat tinggi, kemungkinan besar akan tinggi dalam T hari berikutnya, bergantung pada proses reversi rata-rata yang dicirikan. Gagasan mengoptimalkan lokasi berdasarkan beberapa waktu periode mirip dengan yang diusulkan oleh Repede dan Bernardo tahun 94. Itu disebut sebagai pendekatan time X. CLP mempertimbangkan masalah penutup yang diharapkan untuk beberapa periode waktu. CDKRP menggunakan masalah P median di mana permintaan masa depan diperoleh dari nilai yang diharapkan dari permintaan menggunakan proses mean reverting. Untuk mengembangkan model relokasi yang mempertimbangkan dampak keputusan untuk beberapa keadaan waktu atau hari, membuat asumsi menyederhanakan melalui penggunaan kendala peluang, bahwa dampak dari keputusan relokasi hanya bergantung pada relokasi baru dan relokasi saat ini, bukan pada relokasi berikutnya pada periode waktu mendatang. Karena itu akan membuat modelnya terlalu rumit. Model akan membutuhkan pemrograman dinamis untuk memecahkan dan akan sulit untuk masalah ukuran realistis, seperti yang ditunjukkan pada Berman dan O'Donnell tahun 82. Sebagai gantinya ditunjukkan asumsi sederhana yang masih dapat membuat peningkatan yang signifikan terhadap kinerja sistem. Untuk menjelaskan sebagaimana model rolling horizon ini bekerja, pilih sebarang hari, katakanlah hari ke-10. Jika pada hari ke-10 dijalankan model ini, akan memberitahu apakah harus pindah, mengingat lokasi hari ke-9 dan pembaruan cuaca kebakaran hari ke-10. Akan digunakan proses pengembalian rata-rata memprediksi permintaan untuk beberapa hari ke depan, hari 11, 12, 13, untuk menentukan dampak waktu layanan melalui kendala peluang untuk lokasi saat ini selama 4 hari, 10 sampai 13, tetapi tidak untuk menentukan relokasi pada semua 4 hari, karena itu akan terlalu rumit. Setelah keputusan relokasi dibuat pada hari ke-10, hari berikutnya mendekati hari ke-11 dan data cuaca kebakaran diperbarui. Pada hari itu diperkirakan hari 12, 13, 14 dan ditentukan apakah layak dipindahkan pada hari ke-11 saja. Di sini adalah model dari tadi model dinamiknya. PT sama dengan min sigma tau sama dengan tau T tambah T sigma I sigma J D I J sig Z I J tau tambah lambda sigma R sigma S CRS YRS dengan Z I J tau kurang dari sama dengan 0 sigma setiap I J tau elemen T, T tambah T. Sigma J, Z, I, J, tau lebih dari sama dengan min P, E, K, J, tau tambah 1,645 delta si J, T kurang akar T kurang T, setiap I, tau elemen T, T tambah T. 4A sampai 4B itu serupa dengan 2A dan 2B tadi. Yang mana 2A dan 2B
pada KPMP di sini, yaitu meminimalkan jarak server terdekat dalam hal waktu penyebaran. Kemudian tujuannya secara alami akan memaksa semua ZIJ menjadi 0 kecuali ke server terdekat. Yang 2B menjamin untuk node dasar tertentu jumlah server yang ditetapkan mencakup setiap node permintaan individu. Kemudian ya dimasukkan dimensi waktu dan memasukkan biaya relokasi tertimbang tambahan sebagai masalah transportasi hit hook untuk memperhitungkan volatilitas permintaan, batasan peluang dengan kemungkinan 90% itu memenuhi permintaan stokastis digunakan. Dengan kata lain, 4C mewakili PR sigma J ZIJ T kurang KJT lebih dari sama dengan 90% atau 0,90. Karena batasan peluang dengan kemungkinan 90%-nya tadi. Untuk setiap keadaan waktu tau, di sini karena variabel permintaan adalah proses biner yang mengikuti distribusi normal independen dengan variasi var Hj tau sama dengan tau kurang T tau J kuadrat, kita dapat menggunakan persamaan 4C untuk menangkap kendala peluang. Kondisi tambahan dalam 4C disertakan untuk situasi di mana kendala peluang melebihi jumlah maksimum kapal tanker yang tersedia sehingga solusi akan tetap layak. Sigma J XJT sama dengan P. Dengan 4D adalah kendala anggaran. Kemudian negatif SR kurang XRT kurang 1 kurang XRT kurang dari sama dengan 0. Ini persamaan 4E, persamaan 4F-nya. Ini persamaan 4G sama 4E, 4H tadi udah dijelaskan. Dengan biaya relokasi kapal tanker udara, jalur relokasi biaya minimum harus diambil tetap pada kendala 4E sampai 4H. 4E sampai 4F menetapkan perbedaan lokasi fasilitas untuk penawaran dan permintaan di setiap node menggunakan variabel contoh. Kemudian untuk 4G dan 4H adalah batasan konservasi aliran kendala yang tersedia adalah kendala non-negatif. Dan bilangan bulat kebutuhan relokasi akan ditentukan jika terjadi selisih antara XJT kurang 1 dan XJT untuk setiap node J. Hal ini menyebabkan pertukaran dalam fungsi tujuan antara meminimalkan waktu penyebaran untuk menutupi wabah kebakaran dibandingkan meminimalkan biaya relokasi. Meskipun tidak ada nilai moneter yang digunakan untuk pengambilan keputusan, tingkat konversi lambda sama dengan 1 mungkin tidak sesuai karena 1 unit dalam hal biaya transportasi kapal tanker udara, sementara yang lain adalah resiko kerugian, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengudarat kapal tanker untuk menentukan serangan awal terhadap kebakaran. Banyak biaya lain yang tidak secara langsung diperhitungkan, meskipun pemilihan nilai lambda yang cermat sebenarnya dapat menjelaskan biaya. Sebagai masalah relokasi, untuk kendala peluang, masalah ini masih dapat diselesaikan dengan algoritma cabang seperti KPMP. Masalahnya perlu diselesaikan sekali untuk setiap hari dalam satu musim, bukan hanya sekali untuk seluruh musim. Dan kemudian rata-rata harian dapat dihitung untuk membandingkan nilai objektif. Jumlah variabel ZIJ bertambah sebanyak T kurang T kali, tetapi jumlah variabel XI tetap sama. Jika KI dibulatkan menjadi bilangan bulat, masalahnya tetap merupakan program bilangan bulat campuran dengan N variabel keputusan bilangan bulat dan N pangkat 2 T kurang T tambah 1 tambah 2N variabel kontinu yang secara alami akan konvergen ke nilai bilangan bulat. Namun di sini permintaan independen dimungkinkan masalah untuk tetap dapat diselesaikan untuk jaringan dan jumlah fasilitas yang digunakan dalam uji numerik di bagian 4. Namun program bilangan bulat campuran menjadi besar, perkiraan jangka panjang seperti rolling horizon 2 bulan dipertimbangkan, dan mungkin tidak
realistis dalam hal apapun itu alasan yang sama. Hal apapun itu alasan yang sama pada cuaca peramal tidak memberikan cuaca perakiraan 2 bulan, sehingga kenaikan yang lebih kecil dipertimbangkan, seperti 3 hari dan perkiraan 7 hari. Itulah soal UAS dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera.